Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Irwan Dani di servis jam. Oke bosku, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Tidak lupa selalu saya doakan untuk kita semua, karena sebuah doa adalah sebuah keinginan, sebuah permintaan kita terhadap Tuhan. Mudah-mudahan mungkin dari sekian banyak doa kita, salah satu akan dikabulkan oleh Allah. Amin. Mudah-mudahan kita juga, usaha kita, kegiatan kita, dan apapun bentuk pekerjaan kita dilancarkan. Amin ya rabbal alamin. Oke bosku, ini perlu saya sampaikan sedikit sesuai dengan pekerjaan, sebagai servis atau pekerjaan otak-atik jam lah ya. Jadi apa sih perlengkapan dasar yang perlu kita miliki ketika kita ingin membongkar sebuah jam tangan ya. Jam tangan ini kita belum tentu bentuknya seperti apa, belum tahu kita bentuknya, belum tahu kita karakter jamnya seperti apa. Jadi untuk membuka sebuah jam tangan, kita membutuhkan alat seperti apa. Oke bosku, berikut akan saya sampaikan alat-alat yang mesti kita persiapkan sebelum kita membongkar sebuah jam ya, supaya ketika kita mencoba membongkar sebuah jam, kita tidak merugi. Dalam artian ketika kita setelah bongkar jam kita, yang tadinya kita pengen memperbaiki malah jadi rusak. Jadi untuk memulainya, jangan lupa dipersiapkan alat-alatnya terlebih dahulu bosku, karena alat-alatnya juga tidak terlalu mahal, tidak terlalu banyak. Oke, akan saya tunjukkan ya bosku ya. Ini adalah contoh alat yang perlu kita persiapkan sebelum kita mencoba untuk membuka sebuah jam tangan ya. Yang pertama ini adalah obeng kecil ya. Ini obeng kecil ini tidak terlalu kecil banget, tapi ya kira-kira masuk di baut jam tangan ya. Kita bisa bayangkan lah ya obengnya seperti apa ya. Mungkin di bawah tes pen lah ukurannya. Kemudian pisau ya, pisau harus perhatikan juga pisaunya juga yang ada pegangannya. Apapun bentuk pisaunya yang ada pegangan yang kuat, karena kita nanti butuhnya tenaga kita mencongkelnya, dan ini tidak lentur, jadi dia ada kekuatan untuk mencongkelnya. Kemudian pinset ya, pinset alat jepit ya. Kemudian ini adalah alat untuk jam-jam tertentu, untuk membuka case atau bodi belakang jam-jam tertentu ya. Sebenarnya untuk memulainya tidak rumit sih bosku ya sebenarnya. Yang penting kita mau dan ingin mencoba ya. Yang pertama ini adalah kegunaan obeng kecil ini, itu untuk membuka segala bentuk atau segala hal yang berbentuk baut. Mungkin kita ketemu jam tangan G-Shock, ketemu jam tangan yang berbentuk-bentuk seperti sport ya, itu pasti dia pakai baut penutup bodi belakangnya, dan kita perlu ini bosku ya. Kemudian pisau ini, terkadang kita ketemu jam yang congkelan ya, dia nggak ada putaran, dia nggak ada baut, tetapi dia biasanya ada lidah di pinggirnya tutup belakang. Nah kita menggunakan ini ya. Kemudian pinset ya. Pinset ini adalah kegunaannya ketika kita pengen mengambil sesuatu yang ada di dalam jam itu sendiri ya, yang tidak bisa kita ambil dengan tangan kita seperti ini. Nah bisa kita gunakan dengan ini. Contohnya ketika kita membuka as putaran atau knob jam itu ya, karena harus ada yang kita tekan sambil kita tarik. Ini yang gunanya salah satunya. Kemudian ini ya, ini adalah pembuka atau pemutar ya, salah satu bentuk case atau tutup belakang jam yang harus menggunakan alat seperti ini. Tetapi sebenarnya kalau itu jam-jam biasa yang harga-harga di bawah 100.000 ya bosku ya, sebenarnya cukup pakai ini ya. Jam-jam umum yang congkelan cukup antara pisau dan pinset ya. Kalau kita ketemu cukup pisau dengan pinset. Itu kalau kita mau mengebuka atau mengganti baterai sendiri ya. Karena kadang kalau kita beli jam online, kadang-kadang kita mendapat baterai cadangan ya. Ketika kita mati, kalau itu jam biasa, ketika kita ada pisau, ada pinset, kenapa nggak bisa kita coba gitu. Nah kemudian juga
sebenarnya yang penting ketika kita mencoba itu jangan ragu-ragu, atau sebelumnya kita sudah melihat YouTube atau melihat yang lainnya ya, untuk mempelajari terlebih dahulu sebelum kita mencoba. Oke bosku, mungkin sedikit itu yang perlu saya sampaikan ya. Jangan pernah ragu ketika kita ingin belajar sesuatu yang baik ya. Jangan pernah takut untuk gagal ketika kita pengen mencoba melakukan sesuatu hal yang baik ya. Dan jangan pernah takut atau sebelum kita melakukan itu kita sudah takut dulu, itu percuma. Jadi tidak akan pernah kita lakukannya. Jadi kalau kita ingin mencoba, silakan coba aja. Kalaupun nanti ada jam yang rusak atau jam kita salah buka atau salah pasang rusak, ya itu risiko kita untuk mencoba. Nah, tapi kalau tidak kita coba, kita tidak akan pernah tahu dan tidak akan pernah bisa. Tapi kalau kita pernah mencoba dan mau mencoba, itu besar kemungkinan kita bisa ya. Walaupun pertama, kedua, ketiga mungkin kita gagal, tetapi setelah itu kita pasti bisa. Oke bosku ya. Jadi jangan lupa ketika kita ingin mencoba sesuatu hal yang baik, jangan pernah ragu, silakan dikerjakan, lakukan. Soal gagal atau berhasilnya itu adalah sebuah hasil dari pekerjaan kita. Kalau kita telaten, teliti, mudah-mudahan hasilnya bagus ya. Tapi kalau kita gerasak gerusuk dan tidak konsentrasi dan tidak menghayati suatu pekerjaan itu, ya hasilnya juga ya sesuai dengan apa yang kita kerjakan bosku. Jadi mudah-mudahan yang ingin mencoba membongkar jam sendiri, apalagi kalau jamnya itu jam biasa-biasa, silakan dicoba, mudah-mudahan berhasil ya bosku ya. Jadi semua itu bisa kita pelajari. Oke bosku, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dibantu like, share, dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.